Halo, perkenalkan nama lengkap saya Rafael Cinta Rosario dengan NIM 25150-310. Prodi Mahasiswa Farmasi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana Pancasila berperan sebagai landasan etika dalam dunia pendidikan maupun profesi. Materi ini sangat penting karena etika adalah fondasi yang membentuk integritas akademik sekaligus menentukan kualitas profesional seorang di masa depan. Banyak persoalan moral yang tampak sederhana di sekitar kita, mulai dari kebiasaan menyontek di sekolah hingga kasus pegawai yang menyalahgunaan jabatan. Sehingga tidak bisa dilepas dari kurangnya internalisasi nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Karena itu, pembahasan ini mengajak kita untuk melihat kembali hubungan antara etika dan Pancasila, sebagai mana keduanya itu dapat diterapkan dalam kehidupan dunia pendidikan dan dunia profesi. Sebelum kita mengenal lebih dalam, kita perlu tahu apa itu etika. Etika pada dasarnya berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kebiasaan, dan karakter seseorang. Dalam perkembangan maknanya, etika dipahami sebagai nilai yang membahas tentang apa yang baik dan buruk, sekaligus menjadi pedoman moral yang mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak. Jika etika memberikan kerangka umum tentang perilaku yang benar, maka Pancasila menyediakan pedoman moral yang khas bagi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan sumber nilai etis yang menjadi rujukan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Etika membantu kita menilai setiap tindakan apakah selaras dengan nilai moral, sedangkan Pancasila memberikan fondasi nilai yang membentuk cara pandang masyarakat Indonesia terhadap apa yang benar dan layak dilakukan. Dari sinilah muncul konsep etika Pancasila, yaitu pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kelima sila dan memberikan arah bagi masyarakat Indonesia untuk bersikap baik dalam kehidupan pribadi, sosial, akademik, maupun profesional. Etika Pancasila menekankan sikap religius, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air, kebiasaan bermusyawarah, dan komitmen pada keadilan sosial. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam setiap sila, mulai dari moralitas dan integritas pada sila ketuhanan, penghargaan terhadap martabat manusia pada sila kemanusiaan, semangat persatuan pada sila ketiga, sikap demokratis dalam musyawarah pada sila keempat, hingga nilai keadilan dan kepedulian sosial pada sila kelima. Kita masuk di bagian peran Pancasila dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Pancasila berfungsi membentuk karakter peserta didik agar mereka tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Pancasila menanamkan integritas. Misalnya, membiasakan kejujuran dalam mengerjakan tugas dan menjauhi perilaku manipulatif. Selain itu, Pancasila mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, karena sekolah maupun kampus merupakan ruang pertemuan berbagai suku, agama, dan latar budaya. Pancasila juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, mendorong budaya diskusi yang demokratis, serta membentuk sikap profesional sejak dini melalui kedisiplinan, kerjasama, dan komitmen terhadap kebenaran. Dengan peran tersebut, lembaga pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi menjadi ruang pembentuk karakter dan moral generasi muda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila
berkontribusi pada pembentukan etika profesi dan integritas pelajar ketika memasuki dunia kerja. Sementara itu, peran Pancasila dalam dunia profesi menjadi standar moral yang menjaga agar seorang profesional tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga bekerja dengan prinsip yang benar. Nilai-nilai Pancasila membantu membentuk perilaku profesional yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Seorang pekerja diharapkan mampu memberikan pelayanan secara manusiawi tanpa diskriminasi, bekerja secara harmonis dengan rekan kerja, serta mengambil keputusan yang adil dan tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Dengan landasan ini, Pancasila memastikan bahwa dunia kerja maupun profesionalitas berjalan dengan martabat, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas suatu studi kasus. Pada kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam survei pengendalian intern atau SPI pendidikan oleh KPK pada tahun 2024. Laporan tersebut menunjukkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai aturan, seperti pencairan tanpa bukti lengkap atau pengeluaran yang tidak dilakukan secara transparan. Dampak ini sangat besar, seperti kualitas layanan pendidikan menurun, kepercayaan publik hilang, dan negara mengalami kerugian anggaran. Jika dianalisis menggunakan lensa Pancasila, penyalahgunaan ini jelas melanggar nilai kejujuran dan moralitas, mencederai martabat siswa dan masyarakat, merusak kepercayaan dan persatuan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, serta melanggar prinsip keadilan sosial pada sila kelima. Dengan kata lain, tindakan tersebut bukan hanya salah secara hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap etika Pancasila yang fundamental. Melalui contoh tersebut, kita belajar bahwa Pancasila sesungguhnya bukan sekedar simbol kenegaraan yang dihafal, tetapi merupakan pedoman etika yang sangat relevan untuk membentuk perilaku di sekolah, di kampus, maupun di dunia kerja. Ketika nilai-nilai Pancasila diintegrasikan melalui kurikulum, teladan dari guru ataupun pemimpin, kode etik profesi, dan kebiasaan sehari-hari, maka kita sedang membangun masyarakat yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, perubahan besar dalam etika bangsa selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Bersikap jujur dalam tugas, menghormati perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, membantu orang yang membutuhkan, dan berani menolak atau melaporkan pelanggaran etika dengan cara yang tepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang kurang atau kesalahan, maka mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.